Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak kelas 12. Kali ini Bunda mau menyampaikan lanjutan materi untuk bab 2 di rekayasa tentang teknologi terapan ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu teknologi terapan, contoh-contohnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga Bunda sudah berikan tugas. Untuk tugas kemarin itu mengindikasikan produk peralatan teknologi terapan ya. Ini tugas kelompok ya, bagi yang di rumah tugas rumah. Jadi ini untuk tugas kemarin, minggu kemarin ya. Yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan untuk mendapatkan nilai individu untuk yang di rumah, nilai kelompok untuk yang di asrama ya. Nah, untuk yang kali ini Bunda mau menyampaikan untuk proses produksinya ya. Jadi kalau nanti di prakaryanya itu alat-alat yang dipergunakan itu kurang lebih susah atau tidak bisa dicari, itu ya nggak masalah. Yang penting Bunda akan menyampaikan dulu untuk proses produksi itu seperti apa ya. Jadi kalian punya pengetahuan bagaimana untuk menerapkan atau menggunakan teknologi terapan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, contoh materi ini dia tentang desain dari komposter ya. Komposter itu apa ya anak-anak ya? Coba kita lihat di sini ya. Ya. Jadi kalau keterangannya itu bisa mengelola sampah dengan baik dengan adanya teknologi yang ada, dengan penerapan teknologi terapan ya. Jadi sampah itu bisa dikelola dengan baik ya. Jadi untuk komposter ini untuk mengolah sampah organik dan anorganik ya anak-anak ya. Nah, contoh proses produksinya dari komposter ini ya, seperti ini desainnya. Nah, bahannya apa aja? Nah, bahan pendukungnya itu adalah tangki penampung ya, bisa tong bekas atau ember, penutup tangkinya, terus dudukan, bisa seperti batu bata, meja ya seperti itu, terus pipa PVC ya, terus elbow ya, jadi alat sambung pipa, cabang T, penyambung cabang dari PVC sama lem PVC-nya ya. Nah, alat pendukungnya itu gergaji, pensil, meteran, bor listrik ya. Jangan lupa memperhatikan K3 untuk pencegahan kecelakaan kerja ya. Nah, teknik pembuatannya itu seperti ini ya. Nomor 1 itu tangki penampungnya ya. Nomor 2 itu mejanya atau dudukan. Nomor 3 itu pipa berlubang ya. Seperti itu. 4 penyambungnya ya. Terus 5 pipa ya, pipa PVC. 6 penyambung lagi, ada penyambung 2 ya. 3 di sini ya. Untuk penyambung yang L ya, 7 pipa ya, pipa lagi, terus 8 penyambung L ya, terus 9 pipa lagi, 10 penyambung T, terus penutup tangkinya ya. Nah, proses pembuatannya itu siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan, buat lubang-lubang pada pipa paralon dengan menggunakan bola listrik ya. Nah, ini hati-hati untuk menggunakan bola listriknya anak-anak ya. Lalu yang sudah dipasang dilubangi itu disambung ya dengan sambungan L ya, sampai menembus tangki penampung ke arah luar ya. Jadi kayak gitu. Setelah dilubangi dimasukkan ya sampai menembus tangki penampung ke arah luar. Terus pasang pipa paralon dengan sambungan T pada salah satu ujung pipa ya. Satukan dengan sambungan pipa L pada tangki penampung ya. Jadi setelah disambung yang T, jangan lupa disambung yang pipa L juga pada tangki penampungnya ya. Nah, langkah ke-6 pasang tutup komposter dan siap digunakan ya. Jadi kayak gitu bentuknya. Oke ya. Nah, tadi penggunaan komposter anak-anak sudah tahu ya, mengelola sampah organik ya, supaya pembuatan kompos yang telah diperkecil ukurannya jadi bisa lebih bermanfaat ya. Nah, langkah keduanya lagi untuk penggunaan setelah siap alatnya. Jadi si sampah organik ini ya, setelah berasal dari limbah dapur atau sampah organik lainnya, semprot sampah
yang telah dimasukkan ke dalam komposter dengan cairan biotifaktor yang bisa diperoleh toko pertanian. Nah, langkah ketiga, tutup komposter yang telah terisi sampah organik tadi. Nah, semua sampah dimasukkan ya, dan lama-kelamaan mengendap dan semakin turun ya. Nah, nanti perhatikan sampahnya setelah 1 minggu itu menghasilkan air lindi ya. Air lindi dimanfaatkan untuk menjadi pupuk cair. Setelah 1 bulan bisa digunakan sebagai pupuk dan bisa dikemas untuk dipasarkan ya. Seperti itu. Jadi manfaat teknologi yang ada dengan teknologi terapan itu bisa kita kelola supaya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pengemasan produk udah pasti harus yang menarik ya, dan desainnya mempertahankan mutu, memperpanjang masa simpan, mempermudah penyimpanan ya, menambah daya tarik konsumen ya. Itu manfaatnya dari kemasan. Kalau untuk perawatannya sendiri, hindarkan komposter dengan benturan benda keras, bersihkan secara berkala, jauhkan dari anak-anak, simpan di tempat yang aman, dan mengecek secara rutin fungsi komposternya masih berfungsi atau tidak ya. Nah, kalau tugas kelompoknya ini Bunda skip dulu saja. Untuk materi penghitungan harga jual itu sudah pernah Bunda sampaikan juga di bidang kerajinan ya, tentang penghitungan harga jual untuk kerajinan pasar global. Sebenarnya sama saja untuk materinya, cuma nanti Bunda akan posting ulang materinya, kalian bisa baca dan bisa pahami kembali. Dan diingatkan lagi untuk PR tentang perhitungan HPP di kerajinan pertama, di bab pertama atau kerajinan yang belum dikumpulkan ya, karena itu untuk nilai individu, kalau nggak nilai kalian 0 ya. Jadi yang belum dikirimkan tugas-tugasnya segera dikirimkan ya, karena kita waktunya mepet sekali ya, dan ini kita terbentur sama bulan Februari yang sedikit ya. Jadi mohon kesadarannya untuk mengumpulkan tugas-tugas PR ataupun kelompok yang sudah Bunda berikan. Oke? Ya, ini sama saja tentang BIP ya, BIP unit, BIP produksi, BIP penjualan sudah Bunda bahas di pertemuan yang pertama di kerajinan bab BIP. Nah, terakhir media promosi ya tadi ya. Jadi kita sudah mengetahui promosi pakai flyer ya, pamflet segala macam, itu sudah kita banyak belajar ya tentang media promosi. Nah, bagaimana dengan penjualan produk dengan sistem konsinyasi? Ini juga sudah pernah belajar juga ya, namanya sistem konsinyasi itu berarti sistem titip jual ya. Jadi penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan lagi. Jadi kayak reseller gitu ya, dengan harga jual dan persyaratan sesuai antara si pemilik produk dengan penjualnya ya. Jadi harus berisi hak dan kewajiban nih. Jadi antara reseller sama si agen, seperti itu ya. Oke, kita coba lihat lagi. Selesai ya. Jadi tentang evaluasi kegiatan kita sudah belajar tentang teknologi terapan itu apa, terus belajar mengidentifikasi teknologi terapan di sekitar kalian ya, terus pembuatan salah satu teknologi terapan contohnya komposter ya, terus bagaimana harga jual ketika kita sudah punya produk komposter, kita menetapkan harga jual ke masyarakat itu dengan HPP, itu juga sudah belajar di bab 1 kerajinan. Terus media promosinya juga harus digunakan tekniknya ya, kemudian promosi kemasannya juga harus menarik ya. Jadi itulah untuk kegiatan-kegiatan usaha dari teknologi terapan ya. Kalau sampai di sini kita lihat selesai dari materi untuk si produk terapan ya. Nanti minggu depan kita insya Allah sudah memasuki bab ketiga yaitu budidaya. Jadi bagi yang belum mengumpulkan PR silakan dikumpulkan supaya tidak menumpuk ya, karena kita memang mengejar waktu ya, tapi tidak juga menghilangkan kualitas dari belajar ya. Jadi kalau memang ada yang perlu ditanyakan silakan japri by WA atau lewat komentar di kelas di Google Classroom ya. Oke, Bunda akhiri, nanti untuk tugasnya Bunda lampirkan ya, kalian bisa simak nanti di Google Classroom ya. Nah, jika ada yang dipertanyakan silakan konfirmasi ke Bunda atau ke wali asuh bagi yang di rumah, bagi yang di asrama ya. Oke, Bunda sampaikan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bunda akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.